Astagfirullahaladzim. Ayo bangun. Katanya mau ngonten. Tadi akut jam 1. Apa sih Kak Vivi? Kamu udah telat 30 menit loh. 1 menit aja itu pertanggungjawabannya sama Allah. Aduh, astagfirullah. Tiduran mulu Aduh Kak Vivi, ini tuh bukan tidur, tapi bobo. Hah? Apa bedanya? Mudik sama pulang kampung aja beda kok. Kata siapa? Kata bapakmu. Itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Terus kok pakai masker segala? Emang ngontennya mau di Malioboro? Hah? Oh iya, lupa. Assalamualaikum teman-teman. Biasa aja bisa nggak? Oh iya, biasa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya, Nona Kin. Kin itu apa? Khilafah itu negara. Jadi teman-teman, sekarang saya bersama Kak Vivi. Hari ini kita mau bahas tentang ikhwan yang lagi viral itu ya. Sebenarnya nggak penting sih kita bahas. Tapi di sini akan menyangkut, bukan menyangkut. Tapi di sini akan berkaitan dengan sistem pendidikan, sistem pergaulan, bahkan sampai sistem kenegaraan. Wow, besar juga ya. Oke, Kak Vivi, jadi sekarang itu netizen diramaikan, tapi nggak rame juga sih ya. Mungkin hanya di kalangan emak-emak, di kalangan ummahat, dan juga akhwat-akhwat yang baru hijrah doang sih, Kak. Yaitu ikhwan yang banyak menipu akhwat sampai dinikahin gitu, tapi ternyata dia penipu. Jahat banget ya. Nah, gimana tuh menurut Kak Vivi? Oh, si Dinar itu ya? Iya, ingat. Kalau tanggapan saya sih gimana ya? Saya itu selalu berpikir OOTB. OOTB itu out of the box ya. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang itu fokus pada aibnya, bukan aib sih sebenarnya, tapi kesalahannya secara pribadi gitu ya. Saya itu mau bahas dari sisi yang lain. Kenapa? Karena ini akan menyangkut bagaimana ini akan menyangkut bagaimana kehidupan kedepannya seperti itu, dan apa-apa saja yang mempengaruhi. Karena kan rata-rata netizen itu kan fokus ke ininya, ke faktanya. Nah, tanpa menganalisis kenapa fakta ini bisa terjadi seperti itu. Jadi kita nggak fokus ke kesalahan-kesalahannya secara pribadi ya, tapi penyebabnya kenapa kemudian makhluk itu muncul. Ya karena bisa jadi akan muncul dinar-dinar yang lain ya kan Kak. Nah kalau kita mau analisis kenapa kemudian fakta ini terjadi, itu sebenarnya runut ya. Yang pertama, di sinilah pentingnya kita berjamaah. Kenapa pentingnya berjamaah? Karena ketika kita ingin melangsungkan pernikahan atau ketika kita sudah siap dalam menikah, maka kita bisa mengajukan diri lewat guru kita misalnya, ya. Karena bisa juga secara langsung atau di khitbah langsung, misalnya kayak Dinar itu kan dia kan mengkhitbah langsung ahwat-ahwat tuh. Nah, kita sebagai akhwat itu jangan langsung baper atau jangan langsung mengiyakan atau menggampang-gampangkan gitu loh. Nah, sepakat. Nah, ini juga terkait dengan interaksi sebenarnya. Kenapa kemudian rasa suka itu muncul? Karena adanya interaksi-interaksi yang keseringan. Oh gitu. Nah, seperti itu. Ada interaksi keseringan sehingga ya muncullah rasa suka, rasa saling percaya, padahal kita belum tahu seluk-beluk terkait ikhwan ini seperti itu. Dia ngaji di mana gitu kan ya. Terus aktivitasnya apa saja, dia berinteraksi dengan siapa, gurunya siapa, dia berafiliasi dengan organisasi apa gitu kan.
Nah, itu kita harus cari tahu. Oke, jadi kita harus tahu ya teman-teman, ngajinya di mana, interaksi sama siapa, terus gurunya siapa, jamaahnya siapa aja kalau ada ya. Terus teman-teman halkohnya siapa, apalagi? Hah? Apalagi? Itulah pentingnya jamaah. Jadi teman-teman yang baru hijrah ya, pilih jamaah yang dia itu punya satu komando, terutama pergerakan yang punya visi yang jelas ya, memiliki pergerakan yang sama dan merata gitu, supaya informasinya mudah dan valid. Oh iya, bener-bener biar nggak seperti beli singa dalam karung ya kak. Secara struktur organisasi begitu, ketika misalnya Ikhwan datang secara langsung menghitbah, kita bisa langsung cek sama guru kita, Ustazah bisa nggak cek ada fulanah, ada fulan, ada Ikhwan namanya fulan, ngaji di sini, nomor WA-nya ini, akun FB-nya ini, ada nggak kira-kira daerah sini, misalnya seperti itu. Kalau ada berarti info yang valid, kalau tidak ada nah berarti masalah mah gitu kan ya. Oh berarti Kak Vivi, ketika Ikhwan itu datang menghitbah langsung, kita langsung auto kepo, kita langsung auto tajasus, kita harus auto stalker. Kemudian kenapa hal itu terjadi, kenapa kemudian ada Ikhwan yang seperti itu? Ya kembali lagi, ini kurangnya edukasi dari negara. Nah, pertama dari sub dulu ya, subsistem dari pendidikan. Minimnya edukasi dari pendidikan. Di pendidikan kita itu kan agama, belajar agama cuma berapa? Cuma berapa kali? Cuman 2 jam ya dalam sepekan gitu. Terus perguruan tinggi cuma 2 SKS dalam 1 semester, itu pun selama 4 tahun gitu kan ya. Nah itu edukasinya tuh kurang di situ. Nah makanya muncullah orang-orang yang seperti itu. Tapi di pesantren itu belajar agamanya lebih kok. Pesantren juga kita nggak bisa jamin loh dia bisa baik. Iya, karena kita berada di bawah payung demokrasi, di bawah payung sistem demokrasi yang pilarnya itu adalah kebebasan. Kesalihan itu ya jangan dilihat dari postingannya ya, jangan dilihat dari akun media sosialnya, tapi karena apa yang dia post itu belum tentu sebaik dengan orangnya, apalagi ya namanya dunia maya ya, banyak yang maya orangnya gitu, banyak yang fake dan yang palsu. Nah jadi ya untuk menilai seseorang itu ya dari di dunia nyata sebenarnya, bagaimana nafsiyahnya, karena kepribadian seseorang, kepribadian Islam seseorang itu terbentuk dari nafsiyah dan akliyah, seperti itu, akliyah pemahaman gitu. Jadi pemahaman yang kemudian menggerakkan sehingga dia punya nafsiyah atau kepribadian yang islamis. Oh ya, berarti memang di dunia ini kita nggak bisa menemukan yang ideal gitu ya. Sebenarnya ya kalau kita mau ideal itu nggak bisa, apalagi di zaman sekarang gitu. Kalau mau cari yang betul-betul ideal, apalagi di zaman yang Islam nggak diterapkan. Di zaman Rasul aja itu Islam diterapkan, ada aja yang munafik. Lah sekarang jangankan di zaman Rasul ya, apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang Islam nggak diterapkan. Ya makanya kalau kita mau mendapatkan yang baik, kita usaha jadi baik dulu, seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan yang salih ya kita jadi salihah. Jadi kita sebenarnya yang menjadi kuncinya gitu, pribadi kita yang jadi kuncinya. Kalau kita mau yang penghafal, kita juga berusaha menghafal Al-Quran. Kalau sedikit-sedikit aja gitu, kalau kita mau aktivis dakwah, kita juga mengaktiviskan diri gitu ya. Tapi kembali lagi, niatnya itu harus semata-mata karena Allah, nggak bisa yang lain. Oke, jadi sahabat, kita harus waspada sahabat. Hijrah dengan hijrah yang total sahabat. Kita harus jaga interaksi sahabat, menjadi akhwat yang tegas sahabat. Oke sahabat. Kalau kita mau yang baik ya perbaiki hubungan kita dengan Allah gitu loh. Bagaimana kita baikkan hubungan kita dengan Allah gitu. Insya Allah mudah kok. Karena kan di zaman manapun kita hidup kan, pasti ada yang namanya munafik. Tapi Allah itu selalu kasih kita clue, biar bagaimana supaya kita jadi baik, dikelilingi orang baik, dan bersama dengan orang-orang yang baik. Itu kan ada clue-nya. Misal menjaga lisan, terus tidak melanggar hukum syara, ya taat syariat gitu, tidak bermaksiat, ya itu semua ya tinggal kita jalankan aja. Tapi kalau kita maunya yang yang kalem, terus kita maunya yang aktif dakwah, tapi
diri kita jaga lisan aja susah, maksiat digampang-gampangkan, taat syariat ogah-ogahan. Nah, itu kan sangat bertolak belakang gitu kan ya. Jadi kita harus sadar diri juga sih. Jadi kita harus gimana nih Kak? Oke, terakhir untuk menghindari hal-hal yang terjadi. Jadi kasus Dinar itu sebenarnya ini adalah buah dari sistem pergaulan ala demokrasi yang membebaskan siapapun ya, nggak pandang mau muslim ataupun non muslim, itu melakukan apa saja, penipuan misalnya, kemudian bermaksiat, berzina gitu kan ya. Jadi ketika kita sudah punya kesadaran diri, maka tentu kita akan gelisah atau resah, gimana sih caranya supaya hal ini tuh nggak terjadi gitu, atau minimal kita murka gitu dengan adanya sesuatu ini. Sebagai seorang muslim ya, kita harus berupaya ya, kita nggak boleh lupa namanya ikhtiar. Kita harus bagaimana caranya ya, kita harus menggabungkan diri dalam sebuah jamaah atau dalam sebuah pergerakan yang pergerakan itu punya visi misi yang jelas, punya visi misi yang memang fokus untuk mengubah tatanan kehidupan. Ya, dengan apa? Dengan kita bersama-sama melanjutkan kehidupan Islam. Dengan cara apa? Melakukan kesadaran di tengah-tengah umat. Ya, dengan dakwah, mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa kita itu sebenarnya butuh hukum Islam gitu. Kita butuh Islam kafah untuk diterapkan. Nah, makanya ketika kita hijrah, pastikan guru kita jelas gitu. Hijrah itu enggak serta-merta hanya kita sendiri. Kenapa? Karena kalau memperbaiki diri itu ya memang wajib ya fokus, tapi kita juga wajib memperbaiki masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari tanpa memikirkan urusan umatku, maka bukan dari golonganku. Jadi teman-teman, kita harus kepo, oke? Dulu ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.